Apa ini? Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kalau kerja kau bertanya terus, nanti kau jadi begoders. Kawan-kawan, sebenarnya saya sudah mau mandi ya. Mandi aku kebiasaannya jam-jam segini. Cuman aku lihat ketawa, aku lihat si si Eparhan, si Tuhan kipas angin atau Upil yang buat percontohan-percontohan goblok ya. Kali ini dia ingin mengulas apa namanya dialog daripada Pak Bambang Nursena ya. Cuman saya memang heran melihat orang ini ya dikit-dikit tersinggung. Dia bicara tentang kekristenan, mereka merasa itu bicara tentang keislaman. Lawak-lawak kawan. Ya, sekarang coba kita lihat lawak-lawakan daripada siapa namanya si Farhan itu kawan-kawan ya. Aku pun geli-geli apa gimana ya, lucu ya melihatnya ya. Apa orang ini tidak ada mangsa tahun ini ya? Oh, kalau si MKC kan tahun lalu, tahun ini kan gagal ya. Saifuddin gagal. Jadi mereka cari-cari mangsa terus lah. Siapa yang mau dilaporkan tiap tahun? Kita dengar dulu ya kawan ya, memahami dan memaknainya ya. Oke, para Iwan Pilah, kita saksikan dulu videonya ya, para Iwan Pilah. في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان. Nah, pertama-tama kalian lihat kawan bahwa Bambang Nursena memulai videonya ini dengan bahasa Arab ya. Kalimatullah kan mungkin Yohanes 1 ayat 1 ya, aku nggak tahu ya. Sesudah itu di dalam video ini ada gambar Bambang Nursena ini pakai apa kayak Palestina itu ya, Yasser Arafat itu kayaknya nih. Baru ini ada tulisan Arab Via Dolorosa ya. Jadi ini pembukaan dari dia. Nah, para Iwan Pilah, tadi di video pembukaan dari videonya Pak Bambang Nursena bisa kita saksikan bagaimana dia menggunakan lambang-lambang atau sebuah adigium yaitu mengarah kepada muslim. Nah, inilah yang ku bilang isi kepalanya kotoran. Dia bilang Bambang Nursena menggunakan lambang-lambang, simbol-simbol atau adigium kayak bahasa kerennya. adigium keislaman katanya. Entah apa isi kepalanya. Lucu kawan. Jadi karena apa dibilang gitu, kita coba mundurkan dikit ya kawan-kawan 213 ini coba. Pak Bambang Nursena bisa kita saksikan bagaimana dia menggunakan lambang-lambang atau sebuah adigium yaitu mengarah kepada muslim. Saya tidak ini mengklaim bahwa ini adalah satu-satunya ajaran Islam, tetapi bagaimana ini bersifat hipokrit. Bagaimana dia ya menggunakan lambang-lambang, logo-logo atau menggunakan sebuah lambang yang kita pahami sebagai lambang muslim ya, sebagai bagaimana dengan bahasa Arab, terus bagaimana dia dengan pengucapan Timur Tengah ya, yang tadi di video pembukaan jelas ini ada tendensi ya. Saya tidak apa-apa jika mereka konsisten dengan ini, tetapi hipokritnya dari yang dilakukan oleh orang-orang saudara kita Kristen ini adalah ketika mereka mencoba untuk misi misionaris, mereka menggunakan jargon-jargon Islam, adigium Islam, terminologi Islam dipakai, lambang-lambang Islam dipakai. Ini kawan-kawan, lihatlah betapa tololnya orang ini. Karena Bambang Nursena menggunakan bahasa Arab, dia bilang menggunakan adigium itu terminologi Islam kan. Kalau mereka mau pakai seluruhnya kan begitu kawan-kawan. Dia lupa Islam itu ada tahun berapa? Setelah Nabi Muhammad diangkat Nabi 610. Sebelum itu apakah sudah ada agama Islam? Kan belum ada sebelum itu kawan.
Yang ada orang Nasrani, makanya dibawa Nabi Muhammad kepada Waraqah bin Naufal. Saat itu Waraqah bin Naufal sudah Nasrani, kan di hadis itu dibilang. Jadi dia keliru mengatakan bahwa Islam Arab lebih dahulu daripada Nasrani Arab atau Kristen Arab lah kita bilang. Keliru orang ini. Dia mengklaim bahwa itu haknya daripada Islam. Ya enggak begitu kawannya. Bagaimana kalau Yahudi mengklaim Taurat itu hak mereka dan Kristen mengklaim Injil itu haknya Kristen? Gimana coba kawannya? Apa yang terjadi kawan? Ya. Aku tadi mau buka apa ya? Ntar ya. Nah, jadi karena Bambang Nursena menggunakan bahasa Arab, dia katakan seolah-olah itu adalah hak daripada orang Islam itu sendiri kawan. Bagaimana kalau ini nanti kupetikkan sama dia kawan ya? Nah ini. Langsung dia bilang nanti bahwa saya itu sudah menista lagi. Kan itu yang pernah aku bilang kemarin kawan. Lama-lama ini pun ku play, dibilang aku menista. Karena bahasa Arab. Ya kan? Fil badi kana al-kalimah wal kalimatu Kok putus? kana 'inda Allah wa kana al-kalimatu هذا كان في البدء عند الله كل به قو وبغيره لم يكون شيء مما كون فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه. Nanti dia bilang ini adagium ya atau peribahasa atau ungkapan-ungkapan. Padahal ini sedang membaca ayat kitab dari Bible ya kawan-kawan ya. Inilah yang ku bilang orang ini lucu sekali. Kalau mereka sudah menggila kita bingung kawan. Semuanya bagi mereka itu menuju kepada mereka ya. Terus kita lanjutkan lagi kawan. Dia tidak terima si Farhad ini lucu kan. Maunya Pak Bambang Nursena ini tidak pakai bahasa Arab lah, tidak pakai ini, tidak pakai itu. Sama dengan tadi kawan, ketika saya lagi di WA orang, ada dia mengatakan, maaf ini kawan-kawan ya, bahwa seluruh nabi itu katanya muslim, beragama Islam. Jadi saya bilang, definisi muslim aja nggak ngerti kau bilang. Muslim itu adalah pemeluk orangnya ya, orang pemeluk agama Islam. Bisa nggak pemeluk agama Islam tidak mengucap 2 kalimat syahadat? Tidak bisa. Bisa enggak pemeluk agama Islam mengucap 2 kalimat syahadat bukan atas nama Allah dan Nabi Muhammad seperti yang kita dengar sekarang ini? Enggak bisa. Terus kenapa pula kau bilang? Kau bilang kan stres dia kawan. Langsung dia lari ke apa? Definisi Muslim adalah berserah diri. Definisi Islam adalah itu bukan tataran definisi. Itu sudah tataran keyakinan. Saya Kristen. Saya berserah diri, tak bisa saya dikatakan Muslim karena saya tidak beragama Islam dan saya tidak mengucap 2 kalimat syahadat. Tak bisa kawan. Itu hanya mereka ya penghalus-penghalus bahasa lah biar mereka menang. Kalau menghina mereka kuat kawan. Kita hanya bicara gitu nanti dibilang kita menghina. Wah semua nabi Muslim katanya. Ya sudah, semua nabi beragama Islam. Mana ada Muslim itu beragama Kristen? Mana ada orang Yahudi disebut Muslim? Ada enggak? Orang yang pergi ke sinagog disebut Muslim? Ada enggak? Orang yang pergi ke masjid, ke gereja disebut Muslim? Ada enggak? Orang yang pergi ke pura disebut Muslim? Enggak ada kan? Jadi jangan lagi kita ya kalau bicara tentang kekristenan menggebu-gebu. Ya, tetapi bicara tentang diri mereka sendiri lurus pun belum.
Ya. Kita lanjutkan lagi Babang pula. Bambang Nursena ya. Kita lihat kawan. Ini yang sangat tidak elok. Artinya jika mereka mau menggunakan, gunakan secara kafah, secara total, jangan bersifat parsial di sini. Nah, jikalau mereka mau menggunakan, gunakan secara kafah, secara total, jangan gunakan secara parsial katanya. Lah mereka sering mengutip Bible Kidung Agung. Di situ ada nubuatan Nabi Muhammad, Sirasirin, kata Sinandar. Diambil hanya itu aja. Kalau ngambil, ambil aja mulai Kidung Agung 1. Biar dia stres memikirkan bahwa di situ yang mereka cap sebagai kitab porno. Kan unik kawan. Lawak-lawakan jadinya kawan. Aku nggak ngerti apa isi kepala orang ini ya. Kalau mereka, harus ambil seluruhnya. Kalau ke Kristen suka-sukanya. Entahlah karena mereka ini syadean mungkinnya merasa syadean. Kadang gitu kan syadean suka-sukanya aja kan. Bisa jadi kawan. Tapi syadean dari mana? Dari Hong Kong. Silsilah aja nggak jelas. Terus adean kita ngaku dari mana ya? Ntar ya. Ini ya. Oke, para Ivan Villa, kita lanjutkan bagaimana ketika Bambang Nursena mulai memaparkan topiknya. Kalau temanya adalah setan pun percaya kalau Tuhan itu esa. Rupanya diperhalus sama panitia. Judulnya adalah 3 strata pemahaman tentang keesaan Allah. Padahal aslinya judulnya itu setan pun percaya kalau Tuhan itu esa. Kenapa Nah, para Ivan Villa, topik yang pertama dia katakan bahwa setan tahu Allah itu esa. Ya, jelas di dalam agama Islam pun seperti itu. Nah, lucu ya kawan-kawannya. Dia lari ke agama Islam. Padahal si Bambang Nursena tidak ada bilang Islam itu kawan. Ya. Setan pun tahu Tuhan kan. Tuhan kan bukan Allah. Allah itu esa. Mereka seringkali mengatakan kalau menyerang orang Kristen, tahu kalian apa dibilangnya? Setan tahu Yesus itu anak Allah. Kan ada itu kan. Hai anak Allah, jangan kau siksa kami. Setan-setan itu akhirnya masuk ke babi 200 itu ya. 2000. Kenapa orang itu bisa mengatakan itu, mencap? Sementara Bambang Nursena mengatakan setan pun tahu Tuhan itu esa, langsung digiring ke Allah itu esa. Unik kawan, apa sih sakit hati mereka sama Bambang Nursena? Terus dipersalahkan ucapannya. Kita lanjutkan lagi kawan. Dari mana dia mengutip ya? Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, bagaimana ketika Allah mau menciptakan Adam, apa yang terjadi? Mukhotabnya saat itu dengan malaikat. Dan jelas setan juga tahu, iblis di situ tahu bahwa Adam diciptakan. Artinya ketika Adam diciptakan, dia tahu setan ini yang menciptakan itu Allah yang satu-satunya. Apakah kalau tahu begitu artinya Allah merendahkan diri kepada setan? Tidak. Kita tahu bahwa presiden kita adalah Jokowi. Yalah. Apa yang dibilang, apa yang dia komentar ya. Dia bilang bahwa setan itu tahu Allah itu esa. Tapi yang dikasihnya setan tahu bahwa Allah menciptakan manusia. Nyambung nggak? Nggak nyambung kan? Terus dia bilang, alah memanglah isi kepala siapa ini kotorannya. Kita dengar lagi lah sampai. Tetapi apakah seperti itu nanti langsung kita kita standarkan bahwa Jokowi, karena kita tahu Jokowi standarnya sama dengan kita? Kan ini sesat berpikir. Ya, saya tak berpikir kau lari ke Jokowi, tujuan kau apa? Ya, kau anti Jokowi mungkin tak? Lewatkan. Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Dan biasanya saya memang menjawab begitu tuh puluhan tahun. Tetapi sekarang saya menemukan ayat yang lebih dahsyat lagi, yaitu Yakobus pasal 2 ayat 19. Ternyata Pak Bambang Nursena ini mengambil Yakobus 2 ayatnya yang ke-19. Kita buka Yakobus ya. Lucu aku lihat orang ini ya. Bambang Nursena bicara tentang Bible, orang ini merasa Bambang Nursena mengatakan orang ini. Nah ini. Unik kawan, saya nggak ngerti orang ini ya. Kenapa dia merasa nih?
Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Lucu kawan. Jadi ternyata ayat ini kalau dibawakan ke meja hijaunya pendebat-pendebat muslim, mereka marah kawan. Nggak ngerti aku. Ya kan? Setan pun tahu, ya kan? Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah, ya kan? Itu baik. Itu kita, ini ucapan ini bisa kita ucapkan sama orang itu kan. Wah, Allah itu esa. Ya, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah. Nah, ya. Engkau percaya bahwa Allah itu esa. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan itu dan mereka gemetar. Jadi nangis bombay lah si Farhat kawan gara-gara Bambang Nursena menguraikan hal ini dan dimulai dengan bahasa-bahasa katanya jargon-jargon Arab itu ya. Bambang Nursena blunder katanya kan. Monoteisme bilangan adalah yang dianut setan. Enggak terima dia kawan. Lanjut. Allah itu esa, setan ya roh, masa Gusti Allah itu esa. Dahsyat kan? Makanya saya renungi gimana caranya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya kita bisa menjawab tantangan zaman ini. Saya memformulasikan dalam 3 strata. Nah, para iwatila tadi dikatakan bahwa Tuhan itu esa dan setan tahu bahwa Tuhan itu esa. Dia membawa ayat Yakobus 2:19 yang dia katakan di sana adalah kamu tahu Tuhan itu esa. Yang kamu katakan itu baik. Tetapi setan pun tahu Tuhan itu esa. Nah, seperti yang saya logikakan tadi, saya kasih analogi seperti itu. Ketika kita mengetahui bahwa presiden kita adalah Jokowi, tidak secara otomatis standar Jokowi, kualitas Jokowi standar dengan yang mengetahui bahwa dia presiden. Enggak seperti itu. Artinya tidak ada Bambang Nursena mengatakan bahwa standarnya Allah yang esa itu setara dengan yang mengetahuinya setan itu. Enggak ada kawan. Orang ini yang menggiring-giring agar Bambang Nursena ini seolah-olah blunder. Itulah liciknya mereka. Mereka ini sepertinya punya target. Tiap tahun harus ada yang dilaporkan ke polisi. Punya target sepertinya kawan. Tahun ini Saipudin Ibrahim lepas. Jadi mungkin mereka mencari ganti. Setiap hari kerja mereka patroli mencari yang blunder-blunder. Ya. Sekarang sudah ada siapa kawan Inyo Manis itu ya. Sudah disuruh-suruh begini begono. Bagaimana itu aku nggak ngerti lah itu kawan. Dan itu sudah video 2 bulan lalu. Baru sekarang mereka teriak-teriak ya. Dan itu mungkin tunggu ada peristiwa politik di Indonesia baru mungkin dijadikan dia lagi dikejar ya. Dulu Luga Tambunan sempat tapi Luga lepas. Gak ngerti saya. Karena memang sulit membuktikan mimpi. Kan dia bilang kawan saya bermimpi. Bertemu dengan Nabi Muhammad di neraka katanya. Kata Luga kan. Dilaporkan. Kan masuk itu kemarin kok salah TV One tah mana dia. Tenar si Luga. Tapi gak tahu sekarang ya. Ya begitu aja ya kawan-kawan. Terlalu banyak nanti di orang mungkin setiap tahun memang harus ada tumbal bagi mereka ini saya nggak ngerti. Tapi kalau begitu ya sudahlah kita nggak usah berdebat lah. Kalian pun nggak usah bicara tentang Kristen. Kami tidak usah juga bicara tentang Islam. Kami bicara kitab suci kami. Tadi aja Bambang Nursena kawan bicara tentang kitab suci yang dia imani. Tapi mereka baperan. Kan unik kawan. Baperannya dia yang bicara Yakobus tadi. Terus dia langsung mengait-ngaitkan ke agamanya. Jalannya dari mana kawan bisa dikait-kaitkan? Aku pun tidak tahu. Mengapa bisa begitu terjadi ya? Langsung mereka mengait-ngaitkan. Entah dari mana lah jalannya itu kawannya. Tapi ya itulah kualitas orang ini. Bahwa mereka ini sekarang memang mencari sebuah tumbal. Karena mungkin tiap tahun memang mereka ini harus ada tumbal masuk tahanan. Karena di sana sudah menunggu si penjilat pantat. Nah, oke kawan-kawan, aku ajak kalian diskusi, tapi kita diskusi singkat saja ya kawan-kawan ya. Paling hanya berapa orang lah ya, karena nanti habis itu kita ini ya. Nah ini, aku buat link ya. Allah itu esa, setan pun tahu katanya. Ayat itu ada di Bible, dibacakan si Nursena.
Sementara mereka dulu bilang Yesus anak Allah. Ya, setan yang mengatakan itu, katanya kan setan-setan itu. Mereka enggak apa malah senang. Halo Pak Suto Wijoyo, silakan monggo Pak Suto. Berkat dalam lah ya. Berkat dalam, silakan. Ini lapor-lapor lagi ya. Ya, lapor dan lapar. Dia itu kayaknya ada tim yang terorganisasi tapi tidak kelihatan. Kayaknya ada yang tim buru memancing-mancing. Begitu sudah kepancing, ada tim sergapnya. Tim sergapnya itu nyergap channelnya YouTube, mencari alamatnya, laporin. Itu. Ya, betul. Jadi saya kadang juga heran. Saya terus terang aja enggak fobia sama Muslim, enggak fobi saya. Cuma saya fobi sama pengebom. Fobia sama orang yang suka ngelapor-ngelapor. Itu. Ya apakah yang mengebom dan yang melapor itu mengatasnamakan Muslim? Kan enggak mau toh. Meskipun toh yang ngebom itu KTP-nya atas nama dia dan cara pemakamannya juga dengan cara dia. Tapi itu kan oknum. Sepakat kan? Iya, betul. Ya, tapi kalau seperti kita menjelasin mengenai ayat Bible kita seperti yang 4 Timotius 1 ayat 1 itu, dia nangis guling-guling Bombay itu. Ya, mau gimana lagi, orang negara kita memang aparat penegak hukumnya begitu, apalagi lah. Salah sendiri kita ikut mau jalani sengsara, Tuhan Yesus mau manggul salib. Itu harus kita terima. Siap. Kita harus mengajarkan cinta kasih dengan cara lemah lembut, dengan damai. Jadi kalau ada yang begitu ya kita damai-damai aja lah. Biar nantilah dia yang berperkara sama Tuhan kita. Itu aja lah. Makasih berkat dalam. Ya, terima kasih Pak Suto Wijoyo. Benar ya, nangis Bombay. Kawan-kawan di layar ada namanya siapa namanya? Mawernya siapa namanya, lupa aku ya. Dia bilang gini, Tuhan kok beranak, lucu sekali ajaran Oten ini ya. Ajaran Oten lucu karena Tuhan beranak. Dia mengira Tuhan beranak itu seperti Tuhannya yang mengatakan beranak harus ada istri. Maka karena dia jomblo, gak laku-laku, dia tidak bisa beranak. Ya inilah si Waner ini ya. Dan dia mau mengatakan Tuhan itu harusnya seperti batu yang gak bisa punya anak. Batu kan gak punya anak. Ya. Berarti memang isi kepalanya ini batu terus, batu ke batu, batu ke batu, batu ke batu. Ya, ya biarkan sajalah. Tapi nanti baperan. Aku nggak bilang agama tertentu. Kan dia bilang Tuhan kok beranak, lucu sekali ajaran Oten. Ya aku tanggapi. Karena dia masuk ruangku, mungkin dia mau mengatakan Kristen Oten itu. Kecuali nggak masuk ruangku, aku nggak merasa. Tapi karena masuk ruangku, aku tanggapi. Makanya aku bilang dia mengira Tuhan beranak itu harus punya istri. Maka Tuhan dia tidak bisa beranak karena jomblo. Kan begitu kawan, tidak ada istrinya. Dia tidak tahu bahwa anak yang dimaksud itu bukan anak biologis. Sama dengan anak bangsa. Siapa ibu bangsa? Kan gitu, siapa bapak bangsa. Nah dia nggak tahu anak tangga. Terus siapa bapaknya, siapa ibunya. Dia kira seperti itu. Kenapa? Di kepala dia bahwa Tuhan itu harus seperti batu. Yang nggak boleh punya anak. Ya batu kan nggak beranak kawan. Mana ada batu beranak? Kalian aneh-aneh aja. Halo pembawa damai, silakan pembawa damai. Halo Pak. Salam, silakan. Farhan, Bang. Saya lama ya Bang debat sama si Farhan. Siapa? Abang. Enggak Oh yang dulu ya, udah lama nggak berdebat sama Farhan, udah lama. Terakhir Rindu, yang Bang, kemarin debat itu. Rindu maksudnya kita ini Bang kangen Abang debat lagi sama si Farhan. Nanti lawak-lawakan aja dibilangnya kayak kipas angin, kayak upil. Itulah Bang. Kemarin kayak apa lagi Artinya katanya, begini, ada Bang. lagi yang terbaru. Bang, begini Bang, kita juga rindu Bang.
kalau abang itu debat sama si Farhan. Karena begini, kita juga rindu ke kegoblokannya dia, Bang. Kita rindu ke ketololannya dia. Astaga, begini Bang. Saya cuma mau tanggapi sedikit aja. Menurut bagaimana ya kalau si Farhan kalau dia mengetahui bahwa Kristen di Arab sana itu memakai bahasa Quran juga, Bang. Kenapa dia tidak tanggapi itu, Bang? Atau dia belum pernah pergi ke Arab sana? Harusnya dia ke sana dulu, mempelajari orang Kristen di sana. Bagaimana sih orang Kristen di Arab itu? Apakah mereka juga memakai bahasa Quran? Itu kan mereka pakai bahasa Quran, Bang. Ah, ini, Bang. Kan ada sebelumnya di Bambang Nursena ini ceramah kan dia memutar video-video bahasa Arab itu. Emangnya kalau bahasa Arab itu tidak bisa orang Kristen pakai ya, Bang? Oh, lucu. Sekarang kalau kita mau berbicara juga, Bang, di Indonesia ini, kenapa mereka harus pakai bahasa Indonesia juga? Kenapa tidak pakai bahasa Arab saja? Bahasa Al-Quran saja? Contohnya banyak juga mereka. Saat dia bahas Quran, pasti ujung-ujungnya ada bahasa Indonesianya. Butuh juga perjemahan mereka. Perjemahan. Kalau giliran ujungnya setiap kekristenan pasti dibilangnya umat-umat perjemahan. Tapi mereka mau pakai perjemahan juga. Ini yang anehnya ke mereka, Bang. Nah, itu aja, Bang. Terima kasih, Bang. Oke, terima kasih pembawa damai. Jadi ada yang mengirim WA sama aku, Bro Rudi kan ya. Kalau ada orang yang dikit-dikit lapor polisi, artinya mereka menyekutukan Allah dengan polisi. Lapor ya ke Tuhan lah kawan-kawannya. Ya begitulah kawan lawan dia. Halo, ingin tahu? Selamat malam, ingin tahu, silakan. Malam Lai, saya cepat juga, tidak terlalu panjang lebar, langsung Siap, saja. silakan. Saya kebalikan dari Pak Suto Wijoyo. Saya fobia Pak Suto Wijoyo, Pak. Fobia dengan analoginya si Farhan. Siapa? Farhan. Farhan. Ya, saya fobia sekali Pak Suto dengan logikanya Farhan ini. Kenapa Pak Suto? Karena analogi yang menyesatkan, analogi yang tidak tepat pada sasaran, analogi yang asal bunyi ya, asal gombal-gambul ya. Saya fobia sekali Pak Suto karena analogi ini bisa membuat orang lain kebakaran jenggot, Pak Suto, karena berbahaya sekali gitu ya. Iya. Lalu selanjutnya mungkin ini Farhan ini terlalu banyak belajar di Google Bang Rudi. Jadi mungkin Atau buku-buku Wikipedia. sumber yang asli nggak punya, jadi susah. Kalau seorang yang punya pengetahuan luas, dia pasti punya buku sumber asli yang banyak, lalu buku-buku yang original ya, dan pasti dibeli dengan harga yang tidak sedikit, mahal ya. Contoh kayak saya pernah nonton di channel Tidak Biasa, ya beliaunya punya sumber buku yang original ya, dan buku-buku beberapa yang dia mau beli sekitar 400-an juta. Jadi itulah Bang Rudi. Jadi menurut saya Farhan harus bukan hanya belajar di Google aja, tapi punya sumber buku yang jelas dan pasti. Dan sekali-sekali lah Farhan main-main lah kau ke tempat di Arab sana, ke Kristen Arab sana ya, supaya bisa lebih paham, supaya tahu sumbernya langsung, Pak. Jangan bacot sembarangan gitu. Dan setuju juga dengan Pak Suto tadi atau Pak Pembawa Damai kali ya, tentang bahasa Arab. Kenapa kalau kita memakai bahasa Arab? Sini Ada kanan. salah, ada dilarang. Nggak ada undang-undang yang melarang kok orang Kristen memakai bahasa Arab. Kecuali ada undang-undang yang melarang boleh. Aturannya jelas, undang-undangnya jelas, tidak ada. Ya wes bisa-bisa aja gitu. Nggak usah jadi umat cengeng lah. Kalau jadi cengeng, aduh ngeri kali nih negara kita ini. Dikit-dikit cengeng, dikit-dikit cengeng. Dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor. Gimana Farhan mau jadi pendebat? Katanya apologet. Apologet kok cengeng? Apologet kok lapor-lapor? Ya berbalaslah dengan apa yang kau tahu di dalam keimananmu gitu. Supaya netizen juga paham dan mengerti gitu. Itu lo apologet. Itu kalau kau seperti model kayak gini ya komentator aja gitu.
nggak jadi apologet gitu kan. Atau sang pelapor, jadi saingannya Bang Rudi. Bang Rudi sang debater, lalu Farhan sang pelapor gitu. Gitu aja Bang Rudi yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Oke, terima kasih ingin tahu ya. Nah, kawan-kawan, malam hari ini saya agak singkat ya, hanya sampai 30 menit karena kondisi badan saya agak nggak enak ya. Ya mau apa dulu lah, kasih minyak gosok atau gimana ya. Saya ucapkan dulu sekian dan terima kasih. Kita jumpa esok hari, siang atau malam besok ya. Salam sang debater, sampai jumpa.